Dua ledakan beruntun terjadi di kota Damaskus di tengah kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Suriah. Akibat insiden tersebut 18 orang terluka, termasuk 4 anggota kepolisian. Allahu Akbar, am sawir qamsar infijar tani. Ledakan berlangsung tak lama usai iring-iringan kendaraan Presiden Macron meninggalkan Hotel Four Seasons untuk menuju Istana Kepresidenan. Media Suriah melaporkan ledakan tersebut disebabkan 2 bom rakitan yang diletakkan di dalam sebuah mobil dan tempat sampah di area yang sama. Akibatnya setidaknya 18 orang terluka, termasuk 4 petugas kepolisian setempat. Meski begitu, kunjungan resmi Presiden Macron tetap berjalan dan dilanjutkan sesuai jadwal. Jalan-jalan di sekitar lokasi pun ditutup dan pengamanan semakin diperketat. Dan kita lanjut informasi selanjutnya, setidaknya ada 2 orang tewas setelah tanah longsor melanda kawasan proyek penggalian terowongan di Kerala, India. Dan ini dia pemirsa dari tanah longsor, kita saksikan warga tidak bisa menghindari dan sangat mengerikan kita lihat longsor ini. Dan diketahui pemirsa, peristiwa ini menyebabkan sedikitnya memakan 2 orang meninggal dunia, 8 luka-luka dan 7 pekerja hilang. Insiden yang berlangsung di sekitar jembatan Minakshi ini diduga dipicu oleh hujan lebat yang melanda wilayah tersebut. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran menembakkan 2 rudal ke arah kapal-kapal komersil yang melintas di Selat Hormuz. Akibat serangan, 2 kapal tanker yang berada di Selat Hormuz terbakar hebat. Kapal yang mengangkut minyak ini diduga melintas tanpa izin kepada pemerintah Iran. Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat telah mengkonfirmasi serangan Iran ini. Jutaan pelayat berkumpul di kota Qom, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ayatullah Ali Khamenei. Para pelayat memadati jalanan dan masjid Jamkaran di kota suci Qom untuk menyambut iring-iringan jenazah Ayatullah Ali Khamenei. Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian penghormatan yang berlangsung di tengah duka mendalam warga. Prosesi penghormatan terakhir akan dilanjutkan berturut-turut ke Najaf, Karbala, dan terakhir pada Kamis 9 Juli 2026 di Masdad sebagai tempat terakhir sekaligus tempat dimakamkannya jenazah Ali Khamenei. Ketua MPR RI Ahmad Muzani ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus untuk mewakili Indonesia menghadiri upacara pemakaman Ayatullah Ali Khamenei di Teheran, Iran. Penunjukan tersebut merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam menentukan utusan negara pada acara kenegaraan. Indonesia memastikan akan mengirimkan utusan khusus yang akan bertolak ke Iran untuk menghadiri upacara pemakaman Ayatullah Ali Khamenei. Ketua MPR RI Ahmad Muzani rencananya menjadi salah satu utusan yang hadir di Teheran, Iran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei usai disemayamkan selama 4 bulan. Pemakaman Ali Khamenei rencananya akan digelar pada 9 Juli 2026 di Mashhad, kota kelahirannya, dan dihadiri puluhan juta orang termasuk sejumlah kepala negara, pejabat asing dan tokoh politik dari berbagai negara. Ya, memang saya dihubungi oleh Menteri Luar Negeri bahwa Presiden meminta kami untuk mewakili rakyat dan bangsa Indonesia untuk bisa datang ke Iran menghadiri upacara pemakaman Ayatullah Ali Khamenei atas kepada beliau, dan akan dimakamkan pada tanggal 9 Juli. Bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia kita menyampaikan duka cita yang mendalam kepada
Presiden meminta kepada saya dan Menteri Luar Negeri untuk hadir pada acara tersebut, dan insya Allah kami akan segera berangkat. Pemirsa, Zionis Israel kembali membombardir Gaza, Palestina. Akibatnya 6 orang syahid, belasan terluka. Serangan udara Israel menewaskan seorang pria dan melukai 2 orang anak di Mawasi, Khan Younis, Gaza Selatan. Serangan udara penjajah di kamp pengungsi di Gaza Barat menewaskan 1 orang dan melukai 5 lainnya. Sementara serangan ketiga di Khan Younis menewaskan 1 orang dan melukai 3 lainnya. Di Tel Al-Hawa, kota Gaza, serangan udara Israel menghantam sebuah kendaraan dan menyebabkan 2 orang syahid. Pasukan Israel menyerbu kawasan Masafer Yatta, tepi barat, tepatnya di desa Muwaroh. Mereka menyerang secara brutal dan menangkap paksa warga Palestina. Pasukan pendudukan Israel terus melakukan serangan terhadap warga Palestina di kawasan Masafer Yatta, tepi barat. Warga diserang secara brutal setelah pasukan Israel menyerbu tanah milik Palestina di desa Huwarah. Sejumlah penduduk Palestina nampak terbaring kesakitan di pinggir jalan saat diserbu pasukan Israel. Akibat serangan tersebut, 8 warga dilaporkan terluka, sementara 2 lainnya ditangkap paksa oleh Israel. Ya, pasukan Israel kembali menggusur permukiman warga Palestina di wilayah Hebron Selatan di tepi barat. Penggusuran kali ini dilakukan di desa Aldirat Masafer Yatta. Pasukan Israel terus melakukan penggusuran dan pemindahan paksa terhadap warga Palestina di permukiman Masafer Yatta, Hebron Selatan. Kali ini Israel menggusur rumah-rumah warga di desa Aldirat. Sebuah rekaman video menunjukkan 2 alat berat ekskavator tengah menghancurkan sejumlah bangunan hingga rata dengan tanah. Otoritas Israel telah mengeluarkan perintah pembongkaran yang tidak hanya menargetkan rumah, tetapi juga fasilitas air bersih milik penduduk setempat. Informasi selanjutnya, pemirsa, wilayah insensitif di Beaufort, Lebanon Selatan kembali diambil alih oleh militer Israel. Menurut IDF, Hizbullah menggunakan daerah Beaufort untuk mengarahkan aktivitas tempur dan melancarkan serangan ke arah Israel Utara. Militer Israel klaim bahwa jaringan terowongan di bawah punggung bukit tersebut mencakup tempat tinggal, penyimpanan senjata, rudal anti-tank, amunisi, peralatan medis, dan infrastruktur untuk tinggal dalam jangka waktu lama. Bukit Beaufort dan Kastil Beaufort memiliki bobot militer dan simbolis yang besar. Pasukan Israel merebut situs tersebut pada tahun 1982 dan menguasainya hingga penarikan Israel dari Lebanon Selatan pada tahun 2000. Dua ledakan beruntun terjadi di kota Damaskus di tengah kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Suriah. Akibat insiden tersebut 18 orang terluka, termasuk 4 anggota kepolisian. Allahu Akbar, am sawir qam sar infijar tani. Ledakan berlangsung tak lama usai iring-iringan kendaraan Presiden Macron meninggalkan Hotel Four Seasons untuk menuju Istana Kepresidenan. Media Suriah melaporkan ledakan tersebut disebabkan 2 bom rakitan yang diletakkan di dalam sebuah mobil dan tempat sampah di area yang sama. Akibatnya setidaknya 18 orang terluka, termasuk 4 petugas kepolisian setempat. Meski begitu, kunjungan resmi Presiden Macron tetap berjalan dan dilanjutkan sesuai jadwal. Jalan-jalan di sekitar lokasi pun ditutup dan pengamanan semakin diperketat. Pemirsa, Rusia kembali menyerang pangkalan militer Ukraina di Kiev. Warga Ukraina dikejutkan dengan ledakan yang mengguncang kota Kiev. Diketahui militer Rusia menargetkan fasilitas militer Ukraina
Dan video yang belum bisa diverifikasi ini diambil dari akun Telegram Milin Voliv. Belum diketahui dampak serangan dan jumlah korban akibat serangan Rusia ke Ukraina ini. Dan kita lanjut informasi selanjutnya, setidaknya ada 2 orang tewas setelah tanah longsor melanda kawasan proyek penggalian terowongan di Kerala, India. Dan ini dia pemirsa dari tanah longsor, kita saksikan warga tidak bisa menghindari dan sangat mengerikan kita lihat longsor ini. Dan diketahui pemirsa, peristiwa ini menyebabkan sedikitnya memakan 2 orang meninggal dunia, 8 luka-luka dan 7 pekerja hilang. Insiden yang berlangsung di sekitar jembatan Meenakshi ini diduga dipicu oleh hujan lebat yang melanda wilayah tersebut. Belasan orang tewas usai tornado menghantam Provinsi Hubei, China. Selain 11 orang tewas, tornado dan badai petir juga menyebabkan 330 orang terluka dan 2.800 rumah rusak. Petugas penyelamat berusaha mengevakuasi warga yang terjebak oleh badai. Sebelumnya tornado EF2 yang langka menerjang kota Huanggang dan menyebabkan kerusakan pada bangunan. Pemirsa, Argentina buyarkan harapan Mesir melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Siang. Saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Jadi menyesuaikan dengan harga pasar. Kita serahkan pada aparat penegak hukum. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah.